Saya ingat pada Abil Qasim Junaid al-Baghdadi mengatakan bahwa man laisa lahu ustaz fa imamuhu syaiton. Siapa yang belajar usul kepada Allah tanpa guru, tanpa mursyid, guru rohani, spiritual, bukan guru biasa, guru spiritual, maka gurunya adalah setan. Belum sampai ke sana, baru ketemu dengan jurik, dikatakan sudah sampai. Nah ini. Himmatul aliyah, punya cita yang luhur, seorang guru tidak gampang putus asa. Ia selalu mendoakan murid-muridnya agar usul kepada Allah. Saya tanya pada Pak Harun, Profesor Harun Nasution almarhum, apa ciri-ciri mursyid? Ciri mursyid adalah lebih mengingat kepada muridnya daripada kepada anak-anaknya. Mursyid itu kalau malam hari mendoakan kepada murid-muridnya, semua minta diselamatkan. Nanti ada mangkobahnya. Bulan yang lalu ada mangkobahnya. Guru akan menjaga kita, akan mengawasi kita. Kalau kita sampai celaka, kalau kita sampai tidak selamat. Nah, jadi seorang guru itu lebih mencintai kepada murid-muridnya yang jelek sekalipun. Kalaupun murid aku bodoh, akulah yang pintar. Kalau toh murid aku jelek, akulah yang baik. Itulah guru. Itulah yang kita cari. Apakah ada sekarang ini? Nah, beliau adalah muslih. Orang yang selalu mengajak kebaikan. Satu saat datang rombongan dari Semarang, 2 bus datang ke Suryalaya. Mau ketemu dengan Abah. Abah lagi nggak keluar. Oleh dokter tidak boleh keluar. Dilarang keluar 3 hari. Disuruh pulang, mereka tidak mau. Oleh Pak Haji, oleh Agus. Yang kedua oleh Haji Baban, suruh keluar juga tidak mau, suruh pulang. Kalau nyuruh saya, Pak Arif, itu temuilah Pak Zainuri namanya, Kiai Zainuri. Suruh pulang. Ternyata tidak mau. Apa alasannya tidak mau? Alasannya singkat. Man ro'a soleh fakana ma ro'ani. Paman tasofa hasoleh fakana ma tasofahani kuntu syafi'an yaumal qiyamah. Siapa yang bertemu orang yang soleh, maka dia seperti ketemu dengan aku, kata Nabi. Yang kedua, berjabat tangan dengan orang yang soleh, maka sama dengan berjabat tangan dengan aku akan memberikan syafaat nanti pada hari kiamat. Jadi berjabat tangan jangan dianggap sepele. Berjabat tangan itu penting. Kita jabat tangan dari jauh saja begini. Dalam pengantinan jabat tangan pun jauh dari sini. Bagaimana itu semacam itu? Apa ada ajaran Islam? Ya ada, itu aturan pemerintah. Nah, kita ini jaga jarak salaman dengan bagaimana caranya. Nah, kemudian halatun mardiyah. Kondisinya selalu mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tahajud ingin pahala, duha ingin dapat rezeki yang banyak. Abah tidak. Seorang guru mursyid adalah hanya ingin ridho Allah Subhanahu wa taala. Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Sampai 10 kali satu hari satu malam itu kita ucapkan, paling tidak 10 kali. Terhadap setiap habis sholat fardu sekurang-kurangnya 3 kali kita mengucapkan ilahi anta maksudi waridhoka matlubi akhini mahabbataka wa ma'rifatah. Karena ingin ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mesti mengharapkan pahala, mengharapkan uang sebagainya, memang pahala tidak. Tapi yang penting adalah dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang berzikir itu
katanya terbakar. Penawarnya adalah taklim. Nah, ini pentingnya ada majelis manakib itu juga dengan majelis ilmiah. Ada khidmat amaliyah, ada khidmat ilmiah. Jadi penting sekali, jangan dianggap sepele. Banyak sekali kalau di Suria Raya kalau selesai manakib langsung bubar. Itu salah. Apa mendirikan majelis dengan majelis manakib itu dengan majelis dengan khidmat amaliyah dan khidmat ilmiah, karena khidmat ilmiah mempunyai pengertian yang sangat penting. Orang yang berzikir tapi tidak punya ilmu maka akan menjadi sesat, akan menjadi sasar. Jadi kita harus punya dua-duanya, yaitu dengan zikir dan juga dengan amalan. Ya, manakib tidak cukup dengan khidmat amaliyah tapi disempurnakan dengan khidmat ilmiah. Maka kita kalimatnya, mari kita sempurnakan majelis manakib ini dengan khidmat amaliyah. Jadi bagus seperti ini, sebelum selesai tidak ada bubar, tidak ada keluar, karena dua-duanya kita dapatkan. Orang yang belajar usul kepada Allah tanpa guru, sudah kenal dengan Allah, maka gurunya adalah setan. Saya ingat pada Abil Qasim Junaid al-Baghdadi mengatakan bahwa man laisa lahu ustaz fa imamuhu syaiton. Siapa yang belajar usul kepada Allah tanpa guru, tanpa mursyid, guru ruhani, spiritual, guru spiritual, bukan guru biasa, guru spiritual, maka gurunya adalah setan. Belum sampai ke sana, baru ketemu dengan jurik, dikatakan sudah sampai. Nah ini, maka kita penting sekali untuk ke sana, belajar dengan guru mursyid, yaitu belajar dzikir kepada Allah Subhanahu wa taala.